Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas UML ya, Unified Modeling Language ya. Jadi sebuah tools alat digunakan untuk pemodelan ya, bahasa pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak ya, UML. Kelihatan ini slide-nya di teman-teman di layarnya? Kelihatan, Pak. Ya, baik. UML ya. Nah, sekarang ini yang paling populer di yang digunakan untuk biasanya skripsi begitu ya, untuk sistem informasi adalah UML, karena justru menggunakan UML ini sangat mudah untuk memahami desain daripada perangkat lunak ya. Dan mudah juga digunakannya, mudah juga didapatkannya gitu ya. UML adalah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi ya, merancang dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak ya. Nah, jadi bahasa standar yang sudah digunakan untuk industri visualisasi, perancangan atau dokumentasi sistem informasi. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan sintak atau semantik ya. Jadi ada notasi gitu ya, dan ada langkah-langkahnya, sintaknya untuk membangun notasi-notasi tersebut gitu ya. Nah, itu UML. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu dan UML sintak mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya. Nah, maksudnya begini, ada sejarahnya. Sebelum ada UML itu ada notasi-notasi pendahulunya yang dibuat oleh seseorang seperti Grady Booth, OOD, Object Oriented Design. Terus yang kedua ada Jim Rumbok, OMT, Object Modeling Technique, dan Ivar Jacobson, OOSE, Object Oriented Software Engineering. Nah, maksudnya adalah 3 orang ini membuat model yang hampir sama, gitu ya. Model yang hampir sama, tujuannya untuk membangun perangkat lunak. Tapi dari 3 orang ini akhirnya dijadikan satu, dijadikan standar. Nah, terbentuklah UML ini. Nah, jadi UML itu sebetulnya ada dari yang tadi Booth tadi ya, OOD, ada yang dari Rumbok tadi, OMT, ada dari Jacobson, OOSE, ada yang dari Dell, ada yang dari yang lain. Nah, itu jadi satu, distandarisasi gitu ya. Dikumpulkan jadi satu, distandarisasi, namanya Unified Modeling Language. Nah, begitu. Sehingga jadilah Object Oriented Group, Object Management Group. Nah, itu UML ya. Nah, oleh karena itu kita pelajari isi daripada UML. Nah, UML 2.0 itu mempunyai
3 bagian. Ada behavioral diagram, bagian lingkungan, ada bagian interaction diagram, ada bagian struktural diagram. Nah, itu yang terjadi di software ya, teman-teman. Nah, yang struktural diagram dulu ya. Itu ada kelas diagram, ada paket diagram, itu ya, isinya ya. Ada struktur diagram, ada objek diagram, ada deployment diagram, ada komponen diagram. Nah, yang behavioral diagram ada activity diagram. Nah, behavior itu kan perilaku ya. Nah, jadi perilaku itu mencakup aktivitas. Bagaimana sebuah software itu di dalam aktivitasnya digambarkan. Nah, itu activity diagram. Ada state matching diagram, ada use case diagram. Nah, ya. Nah, di interaction diagram itu ada timing diagram, ada sequence diagram, ada interaction diagram itu sendiri, ada communication diagram. Nah, contohnya yang menggunakan ini itu seperti apa? Nah, contohnya bagaimana timingnya login. Nah, timingnya login, user memasukkan username dan password. Nah, ketika di enter, ada timing, ada waktu, pewaktuan antara user interface ke dalam sistem, ke dalam kontrol, ke dalam database, sampai muncul lagi apakah login Anda berhasil atau tidak. Nah, itu timing diagram ya. Atau juga sequence diagram ya. Contoh sequence diagram seperti itu tadi. Nah, jadi itu ketiga-tiganya itu mengandung berbagai objek-objek yang bisa kita gambarkan gitu ya. Jadi di rekayasa perangkat lunak itu ada behavioral diagram, ada interaction diagram, ada struktural diagram. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut. Barangkali bingung, silahkan ditanyakan. Ada yang bingung tentang YML? Nah, softwarenya nanti teman-teman bisa start UML ya, bisa download start UML. Ada yang chat, bagaimana contoh kasus proses pembuatan UML? Oke, itu pertanyaan tapi dijawab di akhir ya. Nah, kita masih ke teorinya di slide-nya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, untuk bisa kepada step by step yang ingin kita lakukan, maka kita perlu belajar analis dan desain prosesnya ya. Seperti kemarin bahwa rekayasa perangkat lunak kita mulai dari sistem requirement ya, kebutuhan sistemnya ya kan. Kita awali dari kebutuhan sistem, identifikasi sistem ya, analisis sistem. Nah, itu sistem requirement ya di tingkat paling awal. Nah, baru dari kebutuhan sistem itu, kalau kita ingin menggunakan YML, itu kita pilih menjadi dua, teman-teman. Yang pertama use case model, yang kedua kelas diagram model ya.
Ya, nanti ada penjelasannya. Use case model itu adalah fitur-fitur fungsional daripada software yang kita buat. Sedangkan kelas diagram itu adalah berkaitan dengan relasi database, ya, relasi data, relasi tabel, gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Saya ulangi kembali, dalam pembuatan software seperti yang kita pelajari sebelumnya, itu adalah sistem requirement, kebutuhan sistem, identifikasi masalah, analisis, ya. Nah, baru desain ke sini. Nah, desain itu ada dua yang menjadi dasar di langkah awal, ya. Use case model sama kelas diagram, teman-teman. Nah, Pak, gambarnya itu ada warna-warninya, Pak. Nah, yang use case diagram itu dua warna. Ada struktural, ada behavioral. Nah, kalau kelas diagram itu struktural saja. Nah, kalau activity diagram, sequence diagram itu behavioral saja. State chart itu juga behavioral, komponen diagram itu struktural, deployment diagram itu struktural ya. Ini jadi kita lihat pewarnaan yang sebelah kanan. Oke, saya jelaskan perlahan-lahan ya. Misalkan kita memodelkan tadi login gitu ya, login. Nah, login itu kalau dimodelkan dengan use case diagram itu ya struktural ya kelas diagram ya kan. Login sebagai apa? Login sebagai admin, login sebagai mahasiswa, login sebagai dosen. Nah, itu struktural banget ya. Makanya di sini ada warna biru. Tapi juga ada hijaunya, behavioral. Ada sebuah perilaku di situ. Nah, perilaku bagaimana kelihatan kalau admin nanti akan mencabang kemana, kalau mahasiswa nanti akan mengakses kemana, kalau dosen mengakses kemana. Nah, itu behavioral, teman-teman. Paham ya? Nah, kelas diagram itu murni struktural. Karena apa? Kelas diagram ini akan membentuk sebuah struktur database. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, diturunkan lagi atau dilanjutkan lagi kalau use case model itu kepada activity atau sequence diagram, teman-teman. Jadi kalau model sebenarnya daripada login itu seperti apa sih logikanya? Nah, itu menggunakan activity diagram. Terus alurnya seperti apa? Itu namanya sequence diagram. Itu behavioral daripada sistem ya. Kita mikirnya adalah sistem atau perangkat lunaknya. State chart diagram. State chart diagram ini adalah langkah-langkah bagaimana antara komponen ini saling berkomunikasi. Nah, kalau sudah ada kelas diagram, ada activity diagram, bagaimana saling berkomunikasi? Nah, itu menggunakan diagram state chart. Nah, setelah itu baru ngomong komponen. Komponen ini menggambarkan juga struktur daripada hardware. Nah, ada laptop, katakanlah itu kan hardware. Ada komputer, printer. Nah, terus baru setelah itu ada deployment diagram. Pembuatan sebuah softwarenya digambarkan di paling akhir. Nah, ini analisa dan desain proses dalam pembuatan UML, teman-teman. Artinya penggunaan ya, penggunaan. Jadi teman-teman kalau menggunakan UML itu urut-urutannya seperti ini. Nggak boleh apa? Nggak boleh loncat-loncat.
Jadi ada urutan-urutan. Contohnya semuanya nanti. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain dari sini? Monggo. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan teman-teman. Use case diagram, ini lebih detail tentang cara membuat use case diagram ya. Nah, mungkin sedikit saya contohkan ya teman-teman, saya contohkan di sini. Nah, use case diagram. Ini di sebelah kanan, ini ada use case model ya. Nah, mungkin terlalu kecil, bisa diklik, nah di add, nah, use case model, nah ini use case, nah, use case apa, misalkan login, nah use case, toolbooknya mana ya? add diagram, sistem. Oh ini, mohon maaf ya, ini aktor. Nah ini aktor, misalkan admin. Ini mahasiswa. Ada lagi mungkin dosen. Dosen. Ini semua aktor teman-teman. Nah, aktor. Nah, use case-nya apa? Nah, misalkan login. Login. Nah, ya. Name konflik. Nah, login 1, misalkan gitu ya. Login 1. Nah, ada apa? KRS. KRS. Ada KHS. KHS. Nah, ini semua adalah use case, teman-teman. Yang bulat-bulat itu adalah use case. Use case itu menggambarkan fitur yang ada di dalam software, yang bisa diakses oleh aktor. Nah, teorinya, use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang diletakkan adalah apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana. Paham ya? Jadi apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana sistem berbuat. Nah, bukan begitu ya. Use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Ya, merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, itu use case. Nah, jadi saya lihatkan lagi, aktor itu adalah pelaku pengguna sistem, ya, dosen, mahasiswa, admin, juga sistem yang di luar sistem siakat, misalkan bank, ini sistem. Bank ini juga sistem. Nah, sistem di luar siakat. Nah, ini login, KRS, KHS, terus mungkin mata kuliah, jadwal mata kuliah, kelas, nilai, dan sebagainya. Itu adalah use case. Apa yang dilakukan oleh sistem. Nah, itu use case. Paham ya? Nah, use case itu dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya.
Use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksi dengan aktor. Use case dinotasikan dengan gambar horizontal ellipse seperti ini ya. Use case biasanya menggunakan kata kerja, nggak boleh kata sifat ya. Jadi login kata kerja, print kata kerja ya, save kata kerja ya, exit kata kerja. Nah, itu. Use case biasanya menggunakan kata kerja. Nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Nah, jadi nama use case itu bisa dari lebih satu kata. Nah, misalkan login, KRS, KHS. Oke, saya buat lagi yang katakanlah beberapa kata. Nah, misalkan nilai tidak boleh spasi ya, nilai MK itu ya, katakanlah ya. Terus nilai nggak boleh spasi IPK. Nah, ini katakanlah seperti ini. Adalah cara membuat use case yang benar. Cara membuat use case yang benar. Oke, itu ya use case. Nah, sekarang aktor. Aktor itu menggambarkan orang, sistem, atau eksternal entitas atau stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Jadi, dosen, mahasiswa, bank, nah itu adalah aktor, teman-teman. Yang menyediakan informasi atau menerima informasi. Nah, dosen memberikan nilai, itu menyediakan informasi ya. Yang menerima informasi siapa? Mahasiswa, mendapatkan nilai. Nah, itu ya. Aktor menggambarkan sebuah tugas atau peran dan bukannya posisi sebuah jabatan ya. Bukan sebuah jabatan tapi peran tadi loh. Kalau saya login sebagai dosen bagaimana? Kalau saya login sebagai mahasiswa bagaimana? Nah, itu aktor. Aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Aktor biasanya menggunakan kata benda. Nah, kayak bank, mahasiswa, dosen, kata benda ya. Indikasi sistem untuk sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem. Nah, ini jika ada simbol seperti ini adalah aktor yang sistem, ya, seperti bank. Nah, itu boleh dikasih simbol seperti ini. Adanya aktor bernama time yang mengindikasikan schedule event, suatu kejadian yang terjadi secara periodik atau bulanan. Letakkan aktor utama Anda pada pojok kiri atas dari diagram. Nah, jadi seperti itu ya, aktor itu harus ditaruh di sini. Boleh di sini, tapi kalau menurut teori tadi lebih baik ditaruh di sini semua. Nah, ini ya. Nah, ini adalah apa? Nah, ini use case-nya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ya nggak harus seperti ini, dibikin seindah mungkin, yang jelas aktor itu di luar use case, nggak boleh ditaruh di dalamnya use case. Nah, seperti itu. Nah, sekarang asosiasinya, teman-teman. Asosiasi, bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Asosiasi digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case. Ada 4 jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram. Yang pertama, association antara aktor dan use case. Yang kedua, association antara use case.
Yang ketiga, generalisasi atau inheritance. Ya. Yang keempat, generasi atau inheritance antar aktor. Oh ya. Yang ketiga tadi, generalisasi atau inheritance ya, untuk use case. Nah, jadi begini, kita lanjutkan ya. Katakanlah ini asosiasi ya, kita pilih tik. Admin ke login. Nah, ini asosiasi ya. Jadi menggambarkan bahwa ada hubungan admin dengan login ini. Nah, mahasiswa ada hubungannya, mahasiswa harus login. Nah, kalau sudah login, mahasiswa bisa KRS. Nah, mahasiswa juga bisa KHS. Nah, ini namanya asosiasi, teman-teman ya, hubungan antara aktor dengan use case. Nah, kalau tadi ada generalisasi, nah, KHS, nah ini saya generalisasi ya, boleh ya. Generalisasi itu adalah dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Nah, di dalam KHS itu kan ada nilai IPK, ada nilai MK, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh pembuatan UML diagram step by step-nya. Tidak boleh lepas daripada aturan teori yang berlaku karena ini sudah menjadi sebuah standar. Nah, sudah menjadi sebuah standar, maka tidak boleh diawur, sing penting aku iso, nggak begitu ya. Baik, ini salah satu contoh pembuatan use case dulu ya, teman-teman. Kita kembali ke sini, use case model, system requirement, use case model. Nah, ada pertanyaan, silahkan dari sini. Mas Agus, apakah boleh kita membuat use case dan kelas diagram saja tanpa membuat komponen? Ya nggak bisa, Mas. Di dalam kelas diagram, apakah besar kecilnya huruf mempengaruhi proses database-nya? Nah, karena ini desain tidak berpengaruh pada coding, ya. Karena ini desain tidak berpengaruh pada coding. Jadi, desain di sini ya yang penting harus rapi ya, yang penting harus rapi. Kalau mungkin saya belum rapi, silahkan dirapikan. Nah, supaya rapi, ini ada namanya sistem boundary. Sistem boundary itu apa? Kotak pembatas daripada sistem. Nah, kalau ini saya kasih nama sistem, gimana cara ngasih namanya ini ya? Nah, ini misalkan sistem siakat, nah, maka seperti ini, siakat. Ya, nah, aktor itu di luar sistem, teman-teman, gambarnya. Nah, aktor itu di luar sistem, ya. Anda itu memegang mouse, Anda itu memegang keyboard, jangan lupa. Tidak langsung memegang softwarenya. Kalau toh di handphone juga tidak memegang softwarenya, tapi menggunakan sentuhan layar. Nah, itu cara membuat use case. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Apa perbedaan fungsi include dan extend dan kapan fungsi itu digunakan? Oke. Yang sudah saya jelaskan tadi itu jelas atau belum, Mas Agus? Ya. Sudah jelas apa belum? Kalau sudah jelas, bisa saya jawab. Kalau belum jelas, ya silakan ditanyakan dulu. Sudah bisa nggak buat seperti saya tadi? Nah, gitu loh.
Yang pertama. Bagaimana Mas Agus? Oh, sudah jelas. Bagaimana yang lain? Halo? Jangan ditinggal tidur ya. Halo? Pak, itu misal Loh, Pak. Ya, monggo. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Boleh, monggo. Itu kan stepnya login. Jadi setiap step itu ada Pak. Apa itu? Emailnya juga, Pak. Isi case-nya. Isi case login sendiri terus apa sendiri gitu, Pak. Apa cukup satu aja itu, Pak? Dari satu. Jadi membuat use case seperti ini, ya, ini adalah keseluruhan sebetulnya, ya, login. Nah, use case kan tadi digambarkan sebuah bulat seperti ini, oval seperti ini ya. Nah, ini menggambarkan apa? Fungsionalitas daripada software yang akan dibuat. Jadi misalkan ini adalah Siakat, maka kalau mau mengakses Siakat kan harus login dulu. Nah, gitu ya. Nah, menu Siakat di mahasiswa kan KRS, ya kan? KRS. Nah, ini. Karena di sini sudah ada asosiasi mahasiswa login dengan KRS, maka sekarang mahasiswa mempunyai asosiasi dengan use case KRS. Nah, mahasiswa sudah asosiasi dengan login, maka mahasiswa mempunyai asosiasi dengan KRS. Ya kan? Nah, mahasiswa juga mempunyai asosiasi dengan KHS. Maksudnya adalah bisa mengakses menu KRS, menu KHS. Ya. Lah, dosen. Nah, dosen berarti apa? Misalkan ngasih absensi, ya. Absensi mahasiswa. Nah, kan begitu ya. Nah, ini kan haknya daripada dosen ya. Terus apa lagi? Nilai mahasiswa, nilai MK sebetulnya ya. Ini MK. Tapi MK itu pasti ada yang punya, yaitu mahasiswa MHS. Nah, ya. Nah, ini haknya yang ada di dalam sistem, yakni berupa haknya dosen. Ya. Nah, dosen seperti ini. Nah, ya jelas ya. Nah, ini kan saya ibaratkan gambar secara keseluruhan ya, secara keseluruhan daripada Siakat. Nah, walaupun belum keseluruhan betulan. Nah, boleh saya buat seperti ini, boleh. Nah, jangan dipecah-pecah. Kalau dipecah-pecah bukan use case, justru malah membingungkan. Use case itu, nah jadi urut tadi ya ke sini. Nah, use case model itu menggambarkan sistem kebutuhan ya. Jadi kebutuhan Siakat ya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, gitu Mas ya. Nah, kalau kurang bisa dibesar-besarkan lagi, boleh. Nah, baru kalau tidak muat, itu ada halaman lanjutan, bukan halaman yang pisah. Bukan halaman yang pisah. Jadi, use case itu menggambarkan kebutuhan sistem secara global, gitu ya. Nah, paham ya? Fungsi generasi aktor itu menghubungkan aktor satu dengan yang lain. Nah, bukan, Mas. Generalisasi aktor satu dengan yang lain, ya bukan. Ya, begini, generalisasi itu ya
atau inheritance. Inheritance itu dalam object oriented programming adalah keturunan, menurunkan fungsi. Nah, menurunkan fungsi, bukan dengan aktor satu dengan yang lain. Nah, kalau sampai dosen ini diinheritkan ke mahasiswa, ya repot. Salah ya. Dosen ini bisa kaprodi, gitu loh Mas. Nah, di sini ya, kaprodi. Nah, gitu. Nah, ini bisa inheritance. Atau include atau extend ya. Itu. Boleh include gini ya. Nah, kalau nggak mau, berarti nggak cocok, bukan di sini tapi di dalam ya. Jadi kaprodi itu juga dosen ya, sekprodi itu juga dosen. Nah itu namanya apa tadi yang sampean sebut generalisasi atau menghubungkan. Nggak boleh aktor BAK ya, aktor mahasiswa dengan aktor dosen dijadikan satu, nggak boleh ya. Nggak boleh, Mas. Nah, gini ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Use case dulu, diuplek-uplek. Jangan kepingin langsung semuanya bisa. Karena ilmunya itu mendalam ya. Yang lain, monggo. Pertanyaannya yang lain. Halo? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Itu use case diagram ya. Nah, jadi saya lanjutkan nih asosiasinya di bawah nih. Ada caranya. Association antara aktor dan use case. Ujung panah pada asosiasi antara aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data ya. Sebaiknya gunakan garis tanpa panah untuk asosiasi antara aktor dan use case. Nah, sudah ya. Nah, ini sebaiknya tanpa panah karena ini adalah hubungan ya, adalah hubungan. Nah, nanti kalau ada yang khusus, katakanlah untuk data, itu baru panah ya. Asosiasi antara aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem Anda. Nah, kalau dikasih panah terbuka, itu berarti ada interaksi secara pasif. Nah, contohnya di sini. Association antara use case menggunakan include termasuk di dalam use case lain, required atau diharuskan. Pemanggilan use case oleh use case lain. Contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Tanpa panah terbuka harus terarah ke sub use case. Gambaran asosiasi include secara horizontal. Nah, ini include. Buka rekening, catatan data pribadi. Nah, ini include ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Terus ada registration for kursus ya. Nah, terus maintain kurikulum. Nah, include logon validation. Nah, itu ya. Baik. Nah, mungkin saya bisa jadi salah membuat KHS.
Nah, ini saya bisa delete ya. Ini saya bisa delete. Nah, saya buat include. Nah, IPK saya kembalikan ke sini ke KHS ya. Ini include namanya. Nah, nilai MK saya kembalikan ke sini include. Nah, ini paham ya, teman-teman ya? Halo. Nah, ini include. Paham ya? Iya Pak, Nah, insya Allah. oke, seperti itu ya. Include. Nah, itu asosiasi include ya. Ada asosiasi extend ya, perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Nah, kurangi penggunaan asosiasi extend ini, terlalu banyak pemakai asosiasi ini membuat diagram sulit dipahami. Nah, itu ya. Tanda panah terbuka harus terarah ke parents. Parents itu orang tuanya ya, atau base use case-nya. Gambarkan asosiasi extend secara vertikal. Extend ini gambarnya vertikal. Kalau include tadi horizontal. Nah, buka deposito contohnya di dalam gambar nasabah ini, orang buka deposito kan harus sudah punya buka rekening dulu. Nggak mungkin belum punya rekening terus buka deposito. Nah, makanya itu extend. Dia itu extend ke buka rekening. Nah, itu ya. Paham ya? Oke. Itu bedanya include sama extend. Sekarang generalisasi. Nah, yang tadi itu saya hapus tadi, saya ganti include. Nah, itu awalnya adalah generalisasi. Generalisasi itu apa? Gambarkan generalisasi ini antara aktor secara vertikal dengan inheriting aktor di bawah base parent use case-nya. Maksudnya kita coba lihat di sini, ada student, ada mahasiswa katakanlah ya, pelajar di sini ya. Nah, ini tadi ada internasional, pelajar internasional, itu generalisasi daripada student. Nah, yang tadi kaprodi, nah, kaprodi itu generalisasi dari dosen ya, generalisasi ke dosen. Nah, ini boleh. Nah, seperti itu ya. Terus enroll student. Nah, enroll ini kan kalau katakanlah di kursus ya, di kursus di apa Molen itu ya, enroll mahasiswa. Nah, yang generalisasi khusus itu adalah enroll family member. Nah, jadi ada lagi enroll yang lebih eksklusif. Nah, itu digeneralisasi ke enroll student. Nah, gitu ya. Nah, kalau dari contoh saya tadi ini ya sudah benar ya. Nah, karena kalau include sama extend nggak bisa, tapi kalau generalisasi itu bisa. Kaprodi generalisasi dosen. Benar ya. Nah, logikanya benar. Jadi kalau tidak benar, pasti error seperti yang saya buat tadi. Nah, yang terakhir ya, sistem bondari. Nah, ini sudah saya sudah saya gambar tadi ya, digambarkan dengan kotak di sekitar use case untuk menggambarkan jangkauan sistem Anda. Ya. Biasanya digunakan apabila memberikan beberapa alternatif sistem yang dapat dijadikan pilihan. Sistem boundary box dalam penggunaan opsional. Nah, opsional seperti ini, boleh di kotak-kotak seperti ini, boleh opsional ya. Nah, ini loh boundary. Nah, boundary ini harus mengkotak use case supaya bahwa ini adalah lingkungan sistem dan use case ada di dalam lingkungan sistem, tidak boleh di luar lingkungan sistem. Nah, itu teman-teman ya. Oh, baterai habis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, monggo.
Ada pertanyaan, monggo. Sudah jelas, Mas Agus? Mas Agus Sofyan, sudah jelas? Halo? Sudah bisa ya? Jadi, itulah cara membuat use case yang benar, sesuai dengan teori buku dari UML ya, buku dari UML. Maka kalau membuat use case tidak boleh seenaknya sendiri, harus sesuai standar aturan. Kapan harus extend, kapan harus include, kapan harus inheritance dan sebagainya. Itu ya. Nah, harus tahu. Nah, dengan seperti itu sebetulnya kita belajar desain. Nah, ini yang disebut desain ya di dalam sistem informasi. Kita kalau belajar desain di sini, maka kemampuan kita akan terasah ya, terasah. Terasah berarti apa? Semakin bagus, semakin bagus. Nah, kalau sampean sudah biasa membuat seperti ini, insya Allah nanti ketika skripsi pun, ketika mau proyek pun itu sudah sangat mudah sekali ya. Oke, dari Miftahul Kolbi, yang enroll spesial tadi maksudnya kayak gimana Pak? Terus apa perbedaannya? Saya ulangi kembali ya. Enroll di sini itu contoh ya, jangan sampai dibuat bingung sendiri. Nah, enroll di sini nih contoh fungsi kayak di Molen itu loh ya, Molen. Kalau sampean mau masuk sebagai mata kuliah RPL, maka di-enroll. Nah, di-enroll dimasukkan ke mata kuliah RPL, gitu loh. Nah, kalau di use case ini nggak ada sebetulnya enroll-enrollan. Ini menceritakan bahwa student atau mahasiswa itu kalau mau ngambil mata kuliah di Molen katakanlah ya, itu harus ada enrollment terlebih dahulu. Nah, mahasiswa itu aktor, fungsi enroll itu adalah use case gitu loh. Nah, ini enroll pertama. Nah, sebagai peserta kan begitu ya. Nah, barangkali di mata kuliah, katakanlah di Molen ada mata kuliah RPL, ada seminar, maka di-enroll lagi gitu loh. Data ini akan diinkludkan ya, diinkludkan ke enroll seminar. Gitu. Misalnya gini, saya akan membuat kelas khusus di dalam mata kuliah RPL, yakni seminar. Maka data-data mahasiswa yang sebelumnya sudah ada di mata kuliah RPL, tinggal saya include-kan ke seminar. Nah, itu namanya include ya. Nah, sekarang yang inheritance ini, inheritance. Mungkin saya punya member yang bukan mahasiswa, gitu ya. Saya punya member yang bukan mahasiswa. Nah, member ini, use case member ini saya wariskan dari use case mahasiswa, enroll mahasiswa. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Itu namanya pewarisan. Seperti dengan, mohon maaf, ada dosen, kok ada kaprodi, kok ada dekan, kok ada sekpro, sekretaris prodi. Nah, itu namanya inheritance, itu namanya pewarisan. Pewarisan, semuanya itu orang tuanya adalah dosen gitu. Gitu. Ya, paham ya? Extend itu kan di luar tadi ya.
yang ada hubungannya. Nah, kalau include itu hubungan dalam, kalau extend itu hubungan luar. Nah, ini kan ada mahasiswa internasional. Nah, punya enroll masing-masing, enroll mahasiswa dalam, ada enroll mahasiswa internasional. Nah, tapi sama bisa jalan lah, ini namanya extend. Paham ya? Nek gak paham, latihan. Nanti paham-paham dengan seperti itu akan lebih paham lagi. Itu maksud saya begitu ya. Kalau belum paham, coba latihan bikin sesuatu yang kalau belum paham ini model OOP, baca buku Object Oriented Programming. Apa itu pewarisan ya, apa itu include, extend dan sebagainya ya. Jadi ini ada kaitannya dengan buku-buku seperti Java ya, Object Oriented Programming seperti Java, ada kaitannya. Kalau sampai belajar di sini belum paham, coba ditambah lagi belajar di pemrograman berbasis Java, Object Oriented Programming, gitu ya. Begitu caranya, oke. Ada pertanyaan lagi? Apakah semua menu di suatu aplikasi harus dibuatkan use case dengan generalisasinya? Ya nggak perlu toh, Mas. Kalau butuh ya dibuat, kalau nggak butuh ya nggak dibuat. Jangan terus dibuat-buatkan ya. Itu. Nah, ya secukupnya. Misalkan Anda ingin masak ya, pasti butuh namanya garam ya. Nah, tapi kan nggak harus ukurannya sama. Setiap masakan dikasih garam sendok, nah, ya nggak harus gitu. Kadang ya mungkin sakit, kadang ya nggak perlu sama sekali, kadang mungkin ya. Nah, jadi namanya desain itu ya sesuai kebutuhan. Kalau memang ada, ya dibuat. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Nah, gitu ya. Nah, yang jelas dari sini tadi sudah bisa kira-kira ya. Nah, kalau bisa, berarti kan tugasnya apa yang sudah jadi tugas UTS digambar use case-nya ya. Digambar use case-nya. Begitu ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Halo, ada pertanyaan? Belum ada. Nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan sedikit tentang tugasnya ya. Latihan di sini ya. Sifatnya latihan. Latihan. PT Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan tunai barang elektronik. Semua transaksi di perusahaan masih dilakukan secara manual. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh bagian penjualan. Yang pertama, pemesanan barang. Yang kedua, pembuatan kwitansi. Yang ketiga, pembuatan laporan. Nah, ini adalah latihan mengidentifikasi sebuah kebutuhan. Ya. Kebutuhan penjualan barang di PT Nusantara, yang pertama pemesanan barang, yang kedua pembuatan kwitansi, yang ketiga pembuatan laporan. Nah, kita ulas yang pertama, pemesanan barang. Setiap kali bagian penjualan akan menjual barang, ia selalu menerima surat pesanan dari pelanggan. Berdasarkan surat pesanan tersebut, bagian penjualan kemudian mencatat dan merekamnya ke dalam arsip surat pesanan. Berdasarkan arsip surat pesanan tersebut, bagian penjualan membuat faktur dan surat jalan.
yang dikirimkan kepada pelanggan sebagai bukti bahwa barang yang dipesan sudah terrealisasi dan rangkapnya disimpan sebagai arsip faktur dan arsip surat jalan. Yang kedua, pembuatan kwitansi. Apabila faktur dan surat jalan sudah sampai di tempat pelanggan, maka pelanggan mengirimkan pembayaran yang kemudian oleh bagian penjualan dibuatkan kwitansi yang dibuat berdasarkan arsip faktur yang kemudian diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran dan rangkapnya disimpan ke dalam arsip kwitansi. Yang terakhir, pembuatan laporan. Setiap akhir bulan, bagian penjualan selalu membuat laporan penjualan berdasarkan arsip faktur, laporan pesanan berdasarkan arsip pesanan, dan laporan pengiriman berdasarkan arsip surat jalan yang ditujukan kepada kepala bagian penjualan. Buatlah use case diagram dari data di atas ya. Ada customer tadi ya, communication relationship. Loh, kok beda lagi nih ya. Wah, ini kok. Nah, ini contohnya contoh beda lagi ini. Ini credit card. Nah, ini berarti soal saja ya, soal saja. Nah, ini contoh-contoh saja. Coba, loh beda lagi. Beda lagi ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Jadi intinya adalah latihan, gitu ya. Teman-teman harus praktek membuat di UML. Nah, mungkin tugasnya meningkat ya. Teman-teman bisa rekam, bikin video seperti ini. Nanti boleh silakan di-upload di YouTube-nya masing-masing, atau boleh dikirim melalui Google Drive. Nah, silakan saja. Nah, nanti dengan latihan itu, saya bisa melihat proses Anda dalam membuat UML, ya. Proses Anda dalam membuat UML. Itu saja. Ya, dengan seperti itu nanti kemampuan teman-teman terasah. Kalau tidak, maka akan sangat sulit, sampai akan sangat merugi. Sangat merasakan merugi. Iya dulu, kenapa diajari Pak Masur gak sungguh-sungguh, sekarang waktunya skripsi saya nggak bisa. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya, karena tidak ada pekerjaan yang kembali ke semester sebelumnya, gitu ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Use case dulu ya, use case dulu. Minggu depan yang lain, gitu ya. 1 jam belajar use case, nanti belajar yang lain gitu ya. Halo? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada mungkin usulan-usulan, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ini nanti saya upload di YouTube ya, supaya bisa diulang kembali, bisa diputar kembali. Slide-nya sudah ada di Molen ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.